Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para kiai, para alim, para asatidz dan para taklim hati hadirin jamaah salat Jumat Masjid Zahra Al-Fatih rahimahullah. Sebagaimana biasa, bersama Abres selalu menyampaikan informasi penting. Sekali lagi kami mohon maaf menambah dari penyampaian kami mengganggu konsentrasi dan khusyukan ibadah yang sedang Bapak lakukan. Para jamaah kami selalu mengimbau, khususnya pada jamaah yang ada di lantai atas yang kebetulan sedang atau membawa masjid atau mendampingi masjid agar sekiranya mengedukasi agar tidak menimbulkan suara gaduh sehingga bisa mengganggu khusyukan dan konsentrasi para jamaah yang lain. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Berikutnya petugas sholat Jumat pada siang hari ini bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rizal Muazzin ZMHI. Beliau adalah rektor Universitas Al-Falah As-Suriah Kencong Jember. Kemudian Imam Ustaz Rifat Al-Falah dan Bilal Haji Nawawi. Berikutnya laporan keuangan Masjid Besar Darul Mutaqin sampai tanggal 13 Agustus 2026. Uang masuk satu minggu yang lalu sebesar Rp613.000. Hasil kota amal sholat Jumat tanggal 7 Agustus 2026 sebesar Rp4.510.000, sehingga jumlah pemasukan sebesar Rp5.123.000. Kemudian dikeluarkan secara global dan rinci sebesar Rp3.245.000, sehingga Sabtu pertanggal 13 Agustus 2026 sebesar Rp1.878.000. Demikian para jamaah wa takbir, kami selalu menyampaikan terima kasih terhadap jazakumullah khairan katsir atas sedekah jariah semuanya, dan sedekah jariah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati 'asit fal imam yakhutbu tilawatan manni wa la jum'ata lahu.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkami kitabi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam, iman serta ihsan, serta nikmat mendapati kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, serta nikmat menjumpai nikmat anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia 81 tahun. Ini adalah anugerah istimewa lantaran kemerdekaan bangsa Indonesia bukan diberi secara cuma-cuma, melainkan diperjuangkan dan direbut dari tangan penjajah oleh para pejuang maupun para syuhada. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita dengan cara menjauhi segala larangannya serta melaksanakan segala perintahnya, lantaran tiada derajat yang dicintai oleh Allah kecuali derajat al-muttaqin, dan semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan istimewa di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini kita pantas merenung, benarkah kemerdekaan telah secara hakiki kita nikmati? Apakah bangsa Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai bangsa yang senantiasa mentaati perintahnya maupun menjauhi larangannya? Apakah kemaksiatan yang merajalela selama ini, dari perzinahan, dari korupsi, perjudian maupun
pencatatan dalam muhasabah di usia Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ini adalah cita-cita daripada para pendiri bangsa melaksanakan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Allah mengabadikan doa indah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa yang sangat indah dari seorang bapak tauhid, Abu Tauhid, Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau diberi amanah oleh Allah menjadi seorang Rasul mengelola kota Mekah, maka doa indah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mengajak kita untuk mengingat wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim bermunajat, Rabbi ij'al hadza baladan aminan, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, warzuq ahlahu minas thamarati, dan berilah rezeki yang melimpah berupa buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, kepada penduduknya yang beriman padanya dan juga beriman kepada hari akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat ini Allah menegaskan bahwa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermuara pada 3 hal untuk negeri yang dicintainya, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah, negeri yang lestari dan terjaga hingga hari ini. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, yang pertama kali beliau inginkan adalah aman sentosa, kemudian kesejahteraan, kemudian juga keimanan. Maka di usia Republik Indonesia yang ke-81 ini, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita sebagai bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahwa Indonesia yang didirikan oleh para syuhada, para pejuang dari kalangan nasionalis, juga dari kalangan religius, dari kalangan ulama dan para santri, menjadi negeri yang berpijak pada 3 hal sebagaimana diamanahkan dan dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan keimanan. Ini adalah 3 intisari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diawali dari keinginan supaya negerinya aman? Lantaran ketika keamanan terjamin, orang mau beribadah tenang, mencari nafkah tenang, mengembangkan ekonomi tenang, beribadah menebar manfaat juga tenang. Lantaran keamanannya terjamin, baru kemudian ketika keamanan terjamin, meningkat yang namanya kesejahteraan. Ketika keamanan ada, kesejahteraan kokoh, maka seseorang diakhiri dengan kalimat yang terakhir, yaitu keimanan. Ini adalah intisari, fondasi daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita berharap semoga Indonesia selalu kokoh dalam 3 hal ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tetapi melihat kondisi hari ini, 20 tahun lagi Indonesia berusia 100 tahun, 1 abad. Tetapi hal yang paling penting bagi kita adalah bermuhasabah. Apakah memang benar-benar aman, sejahtera, atau keimanan kita senantiasa meningkat? Ternyata belum.
Bahkan yang pertama faktor keamanan saja. Saya kutipkan kalimat indah dari baginda Rasul Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, apa ciri Muslim yang baik?" Jawaban dari baginda singkat, padat, jelas. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik yaitu muslim yang sanggup menjaga serta menjamin keamanan, yang sanggup menjamin keselamatan kaum muslimin yang lain dari ucapannya maupun tindakannya. Ada satu hal yang menarik ketika kita jumpai ternyata sebuah fenomena pada kurun 5 tahun terakhir. Ketika kita berharap pada saat Agustusan kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah membangkitkan diri kita lebih baik lagi. Ternyata ada di antara kita yang juga mohon maaf menghabiskan dana untuk melakukan seremoni-seremoni yang tidak perlu, yang menimbulkan manfaat-manfaat yang lain. Kita tidak tahu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan harta ini di hadapan Allah. Kita tidak tahu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan harta ini di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Manakala kelak kita memohon syafaat kepada Nabi, kita memohon kepadanya, lantas Nabi bertanya, "Apa yang kau perbuat dengan hartamu, wahai umatku?" "Ya Nabi, aku menghabiskan hartaku untuk urunan terhadap hal-hal yang mengundang kemaksiatan, meskipun itu atas nama Agustusan dan peringatan kemerdekaan." Bagaimana pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan nikmat berupa harta kita di hadapan Allah ketika kita membasirkan harta-harta demikian untuk mengundang kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya kita menyadari bahwa dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, lebih baik kita fokus memperingati kemerdekaan ini dengan acara munajat kepada Allah, disertai rasa tolong-menolong. Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat melalui lisan kita maupun tindakan kita. Sebab dalam sabda mulia baginda Rasul yang lain, beliau dawuh, beliau paling pitutur, "Innan nas idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayyahumullahu bi'iqabin." Sesungguhnya manusia jika mereka mengetahui kemungkaran kemudian mereka tidak mau mengubah dan mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka dengan azab. Ini adalah dawuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan kesulitan yang kita alami lantaran kita mendiamkan kemungkaran dan kemaksiatan yang timbul lantaran pola tingkah kita sendiri. Jangan-jangan ibadah kita tidak tenang, ekonomi semakin seret lantaran kita seringkali diam-diam maupun secara terang-terangan membiarkan kemaksiatan merajalela ditampilkan di jalan-jalan, miras, perjudian, dan lain sebagainya. Ini yang penting kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Kelak kita akan mati. Sudah cukupkah bekal kita menghadapi kehidupan di alam barzakh? Jangan sampai harta yang kita keluarkan kesasar untuk mendukung kemaksiatan yang di situ ternyata justru akan menimbulkan azab kubur bagi kita. Setidaknya ketika kita mengeluarkan kenikmatan berupa harta, kita bisa menjadi bagian dari amal menuju kematian, amal untuk persiapan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana sebaiknya kita memperingati kemerdekaan Indonesia ini? Kita kutipkan salah satu kalimat indah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi
Sebagaimana pula Allah menjadikan mereka yang mendukung amar ma'ruf nahi munkar, mendukung kebaikan-kebaikan, maka Allah pun memudahkan jalan hidup daripada anak keturunannya lantaran orang tuanya menjadi orang tua yang soleh, bukan hanya soleh melainkan muslim. Soleh itu baik kalau muslim itu bermanfaat, menebar kebaikan, maka hukum dari Allah mudah. Kita berbuat baik, kebaikan untuk kita, dan ketika kita menebar manfaat, maka hakikatnya kita menebus kesolehan maupun kemudahan bagi anak cucu kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir peringatan dari Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 67. Ini pertanyaan menarik. Mampukah Balung, mampukah Jember, Jawa Timur, bahkan Indonesia menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah? Kita harus ngecek jawabannya pada surat Ibrahim ayat 7, surat Al-A'raf ayat 67. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kuncinya dua, kita beriman, kita bertakwa, niscaya Allah menggerojokkan berkah dari langit serta menumbuhkan keberkahan dari bumi. Jangan-jangan kegagalan panen yang kita alami, kebangkrutan di bidang ekonomi, ketidakjelasan kita dalam ibadah, lantaran diam-diam kita mendukung kemaksiatan, lantaran diam-diam maupun terang-terangan kita mendukung kemungkaran yang saat ini ada, bahkan mengatasnamakan kemerdekaan Republik Indonesia. Andai kata hari ini fenomena ini kita tanyakan kepada para syuhada yang telah mengorbankan jiwanya, raganya, niscaya mereka akan menangis melihat anak cucunya justru memperingati kemerdekaan dengan kesinta kemaksiatan, mengundang dosa dan kemaksiatan. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita perbanyak amal soleh, golek sang mati seakeh-akeh, golek sang mati seakeh-akeh, golek sang mati seakeh-akeh. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة يا الله إندونيسيا خاصة يا الله إندونيسيا خاصة يا الله ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.